Oke, selamat channel si anak tua bersama gue di Wangsa di segmen What's New. Alright guys, so kembali lagi di What's New. Dan apa kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Masih di tengah bulan Ramadan, masih di tengah pandemi yang sepertinya ya mulai membuat sebagian besar orang yang berencana untuk mudik mulai pusing ya. Dan ya semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik aja karena lebaran sebentar lagi. Mudah-mudahan bisa merayakan lebaran dalam kondisi sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan tentunya gue mau semangatin buat teman-teman yang terjebak gak bisa mudik, yang lagi-lagi nih tahun kesekian kalian gak bisa mudik. Semangat bro, pasti ada waktunya, pasti ada jalannya kalau emang kalian bisa akhirnya pulang gitu ya. Mudah-mudahan tetap senang, tetap happy walaupun harus kuat jauh dari keluarganya kalau emang gak bisa mudik. Semangat brother. Dan kali ini gue di Wangsa bakal membawakan beberapa berita yang sudah ditulis oleh partner gue Lendi di Instagram dari Anak Tua. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram Anak Tua, silakan follow dulu Instagram Anak Tua di sini ya, @anaktua_, karena ada berita-berita terbaru atau terkini terkait video game yang ditulis sama partner gue Lendi. Alright, so gue bakal bawain beberapa berita yang menurut gue lumayan menarik di minggu ini atau mungkin dari minggu kemarin ya. Yang salah satunya ini datang dari THQ Nordic, dan ini sebuah game RPG yang udah cukup gue tunggu-tunggu, yaitu adalah Biomutant. Yoi, Biomutant ini adalah karyanya 101 Experiments, dimana ini adalah developer dari Swedia yang sudah diakuisisi oleh THQ Nordic, dan akhirnya akan merilis gamenya yang udah sempat di-delay pada tanggal 25 Mei 2021. Mudah-mudahan gak ada delay lagi ya. Dan baru aja ngasih trailer baru nih guys ya, dimana di trailer ini tuh dia malah ngasih lihat wordnya dari Biomutant yang ternyata cukup wow, menarik banget ya. Apalagi ini kan ada di last gen nih, di PS4 masih rilis, Xbox One masih rilis, dan kalau dimainin di next gen atau di current gen ya sekarang ya, si PS5 ataupun Xbox Series ini kayaknya bakal asik banget ngelihat wordnya yang benar-benar, walaupun kelihatan emang kosong ya, karena yang gue belum tahu sih background ceritanya bakal kayak gimana. Yang pasti ini adalah sebuah game RPG di mana lu bakal bisa custom karakter lu dengan cukup bebas ya. Dan kalau lu nggak tahu kenapa kemarin si Biomutant ini dapat delay, gue mau ingetin lagi bahwa dia tuh tadinya cuma punya puluhan ribu script aja untuk gamenya, jadi possibility-nya cuma sekian aja. Tiba-tiba dia rubah jadi ratusan ribu atau bahkan lebih gitu. Jadi bakal banyak banget possibility yang mungkin terjadi pada game Biomutant ini. Aduh, gue sih cukup berharap ya, mudah-mudahan game ini itu cukup oke eksekusinya gitu. Alright, sekarang kita lanjut lagi ke berita berikutnya yang datangnya dari Xbox Game Pass. Lagi-lagi dimana Xbox Game Pass ini makin lama makin menggiurkan, makin lama makin seru, makin lama makin asik ya. Dan yang sekarang ini datang, dia tiba-tiba membawa sebuah game yang menurut gue harusnya bisa naik lagi gara-gara masuk Xbox Game Pass, yaitu adalah game Dragon Quest Builders 2. Dimana Dragon Quest Builder yang pertamanya sih gue udah main ya, dan gue termasuk yang suka banget dengan Dragon Quest Builder karena ya ini game sandbox yang menyenangkan sekali. Dan Dragon Quest Builders 2 ini memang datang dengan multiplayernya, yang menurut gue dengan bisa multiplayer akan menambah keseruan dari game ini. Dan gue pribadi itu waktu Dragon Quest Builders 2 ini keluar gak sempat main. Jadi Xbox Game Pass ini adalah salah satu jalan ninjaku ya buat teman-teman yang mungkin punya atau lagi langganan Xbox Game Pass. Tunggu aja, ini bakal datang pada tanggal 4 Mei 2021 di Xbox Game Pass. Dan juga Xbox bisa jualan ini juga ya dengan harga $499 kalau kalian mau beli. Kalau gue sih enggak ya, mending tunggu aja di Xbox Game Pass. Hey, alright, sekarang kita lanjut ke berita berikutnya. Duh, dingin banget nih Bandung belakangan ini. Yaitu adalah berita dari kancah mobile nih teman-teman. Jadi gue sih pengen banget sebetulnya ngebahas tentang Free Fire Max ya, yang katanya Max. Gue nggak tahu sih perbedaan yang signifikan nantinya bakal ada di mana. Katanya sih performanya lebih bagus dan segala macam lah mengenai Free Fire Max ini. Ya mungkin bakal ada pintu juga, gue nggak tahu ya. Pokoknya Max lah gitu ya. Tapi gue tidak punya referensi yang cukup banyak karena gue juga nggak main Free Fire Max, nggak pernah main juga sama sekali. Jadi kayaknya nggak oke kalau gue tiba-tiba bahas Free Fire
Fire Max tanpa adanya referensi yang jelas. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerti tentang Free Fire Max itu apa kayak gimana, ya bolehlah tulis di kolom komentar gitu ya. Tapi ini juga ada kaitannya dengan game mobile karena udah pernah kita dengar adanya Call of Duty Mobile di mana cukup berhasil dan cukup banyak yang main. Dan mungkin ini membuat game serupa itu tergiur, yaitu adalah Battlefield, di mana Battlefield itu katanya sih sudah siap untuk ikut join di pasar mobile ya. Jadi ada pengumuman terbaru ya dari EA maupun DICE, ini cukup surprise gitu ya. Yang katanya bakal membawa si Battlefield ini ke mobile gitu. Jadi ada mobile gamenya dari si Battlefield gitu. Gue nggak tahu sih, mungkin memang kesuksesan dari COD Mobile ini cukup men-trigger ya. Akhirnya mereka berpikir untuk bikin. Gue nggak tahu bakal kayak gimana, bakal seru atau enggak. Mudah-mudahan tidak boring, itu aja sih, karena sebetulnya udah bisa digambarin gitu di otak kita masing-masing kalau game kayak gini masuk berarti kan gak akan jauh dari COD Mobile. Tapi gue belum tahu bakal dibikin kayak gimana. Yang pasti 2022 nih masih lumayan panjang. Mudah-mudahan nanti pas door gitu gamenya lumayan menarik gitu, jangan gitu-gitu aja. Alright, kita masuk lagi ke berita berikutnya yang cukup menarik juga, dan ini adalah mengenai Artificial Intelligence atau AI yang dikembangin sama Sony PlayStation. Yoi. Jadi katanya nih Sony ini udah patenin teknologi AI terbaru untuk PlayStation. Gimana katanya ini AI barunya ini menarik nih. Katanya dia itu nantinya si AI-nya ini bisa mengendalikan karakter sesuai dengan pola permainan dari orang yang pernah mainin karakter tersebut. Makanya ini mungkin Landy kasih ilustrasinya tuh si Nioh kali ya, karena Nioh kan kayak gitu ya. Lu tuh bisa di jalan tuh ketemu sama orang-orang yang mungkin udah pernah mainin gamenya, dan lu bisa summon dia buat lu lawan, either buat nemenin lu juga gitu. Jadi antara dua itu, dan biasanya ya udah mereka behaviornya tuh selayaknya AI yang memang sudah diprogram aja sama si developernya. Dan dengan adanya teknologi baru ini katanya sih AI tersebut bisa berperilaku atau punya behavior yang mirip dengan pemain sebelumnya. Wih, ngeri banget bos ya. Itu keren banget loh kalau bener. Berarti kalau lu ditinggal AFK tuh dia pergerakannya masih mirip sama pergerakan bagaimana cara teman lu main gitu. Dan jadinya bisa mulai mengandalkan yang namanya AI ya, kalau emang beneran kayak gini ya. Wah, gokil sih. Kalau bener seru ya. Apa yang lu pikirin, skenario apa yang ada di otak lu ya mengenai si paten teknologi AI baru ini? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu seru untuk dibahas ya. Alright, berita selanjutnya ini datang dari Om Kojima ya, dimana katanya Om Kojima ini sempat dirumorin, ini rumor ya, berita rumor, ingat ya, ini rumor bukan fakta ya. Jadi seru aja gitu buat dibahas mengenai Kojima yang katanya berpindah ke kubu hijau ya. Dimana nongol lagi nih berita katanya Kojima ini sebelum akhirnya dia pindah gitu ke kubu hijau, ternyata katanya loh ya, katanya ini Kojima sempat datang kucuk ke Sony ya untuk nawarin game yang mau dia buat, dan ternyata di decline alias ditolak sama Sony karena banyak spekulasi sih. Ini namanya rumor ya, kayaknya yang ngasih berita juga suka-suka aja. Ini kan seru-seruan aja ya. Tapi jadinya banyak yang cocok logi lah. Tapi salah satunya mungkin karena Death Stranding yang dinilai kurang memuaskan untuk si Sony PlayStation pada saat itu. Akhirnya ditolak dan diambil kesempatannya sama kubu hijau. Ya mungkin aja ini bener, mungkin aja ini hanya rumor yang didrama-dramakan. Tapi apapun yang terjadi, kalau emang Kojima masih berkarya dan bakal ada karya barunya, ya gue sih bakal nungguin gitu. Bagus dan tidaknya ya kita mainin aja. Kalau nggak bagus bilang nggak bagus, kalau bagus ya bilang bagus. Ya gitu aja. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan sih tetap ada karyanya dimanapun platformnya, yang penting nongol deh gitu gamenya. Berita selanjutnya datang dari para pecinta Get Good ya, termasuk gue yang sudah mulai mencintai game-game Souls gitu ya. Ini ada berita yang menarik mengenai Elden Ring yang katanya bakal dapat update terbaru di E3 2021. Jadi ini game tuh kayak gaib banget gitu ya, dimana udah ditunggu-tunggu Elden Ring tuh dari yang banyak banget yang anticipate, sampai sekarang tuh kayak udah mulai lesu karena update-nya sangat-sangat lambat gitu ya. Emang terakhir sempat ada leak-nya kalau kalian inget dari si Elden Ring ini, dan mudah-mudahan sekarang udah ada berita baru di E3 nanti ya.
yang memang memastikan gamenya bakal seperti apa dan bakal bikin kita tuh para pecinta Git tuh kayak yakin gitu bahwa Elden Ring ini emang game yang pantas untuk ditunggu-tunggu gitu. Mudah-mudahan sih, kita tunggu aja E3 2021 yang rencananya eventnya ini bakal ini digital lagi gitu. Alright, berita selanjutnya ini 3 berita terakhir harusnya. Ini ada berita yang cukup membuat gue senang dan bangga sebagai warga negara Indonesia karena untuk PlayStation Plus bulan ini bulan Mei, nggak bulan ini sih, bulan Mei itu ada yang namanya COVID Talk. Woo! Congrats Mas Chris, congrats juga buat Toge Production. Ini sebuah pencapaian di mana akhirnya at least gitu ya, game indie yang satu ini tuh bisa reach another level gitu. Dan walaupun ini anyway gamenya ada apa aja nih, gue kasih tau dulu. Ada Wreckfest ya, entahlah apa itu, ntar di PS5. Terus ada Battlefield 5 yang nggak tahu ya, seinget gue kayaknya udah pernah digratisin. Kenapa digratisin lagi, cuma nggak ngerti lah. Dan ini adalah game-game ya untuk regional 3 dan regional selain 3 tuh dapetinnya game apa ya? Game gue lupa sih judulnya, saking nggak asiknya game ini di mata gue. Jadi ya itulah game dayung-dayung first person. Ya apa ya, lawan-lawan hiu gitu kalau nggak salah. Gue lupa judulnya apa. Tulis aja di kolom komentar kalau kalian inget. Dan itu nggak ada di region kita, makanya kita nggak dapet gitu. Dan akhirnya dapetnya COVID Talk. Yang gue sedihkan adalah di gue main-main ke page-nya dari PlayStation Asia, khususnya region Asia gitu ya. Dan banyak orang Indonesia, kalau orang lain, orang luar, orang Malaysia, orang Philippines, Thailand atau yang lain nggak tahu COVID Talk, it's okay gitu maksudnya. Tapi saat orang Indonesia yang nggak tahu, walaupun memang gue setuju bahwa Toge Production tidak membuat si COVID Talk ini untuk benar-benar dikenal sebagai game Indonesia, not recognized as Indonesian game. Gue ngerti banget dan udah sempat ngobrol juga sama Mas Chris dari Toge Production. Cuman nggak tahu kenapa ya, gue pribadi sedih aja gitu saat ada orang-orang Indonesia yang kayak apaan sih COVID Talk, nggak jelas nih game apaan nih gitu. Dan bahkan gue sampai ikut bantu nulis gitu untuk ngasih tahu COVID Talk tuh game apa, dan COVID Talk adalah game dari bangsa lu sendiri woy gitu, dan lu not even know it gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalian jadinya bisa ngerasain experience-nya COVID Talk di PS4 kalian ya, jadinya bisa kenalan nama yang namanya COVID Talk dan merasakan bagaimana serunya sebuah visual novel karya anak bangsa yang penjualannya lumayan pecah di luar sana. Sekali lagi congrats buat Toge. Alright, berita selanjutnya ini datang dari game favorite-nya gua sebetulnya ya, dan teman-teman semua ya, kayaknya ini adalah salah satu game yang sangat-sangat difavoritkan kalau kita ngomongin game eksklusifnya PlayStation. Gue mau bahas dulu mengenai si The Last of Us yang katanya menjadi sebuah game yang dapetin penghargaan terbanyak sepanjang masa. Goks. Ini beritanya, The Last of Us Part 2 akhirnya menjadi video game pertama yang berhasil mengantongi 300 penghargaan, guys. Hal tersebut sekaligus menjadikan sebagai game dengan total penghargaan terbanyak dalam sejarah industri video game. Kesuksesan tersebut otomatis menggeser The Witcher 3 Wild Hunt yang memiliki 280 awards, God of War yang punya 260 awards, serta The Legend of Zelda Breath of the Wild yang punya 258 awards. So ya nggak ada alasan lagi gitu ya buat si Naughty Dog untuk tidak mengeksploitasi The Last of Us karena memang pencapaiannya udah goks banget. That's why beberapa hal sedang dilakukan, salah satunya ngerjain TV series ya, dan juga ada yang namanya remake dari The Last of Us Part 1 alias The Last of Us yang pertama, yang masih cukup membingungkan buat gue pribadi kenapa game yang masih sangat-sangat relevan dan masih bagus itu harus di remake. Gue nggak tahu dan bakal di remake seperti apa, tapi mudah-mudahan memberikan all new experience. Harusnya Naughty Dog tidak sebodoh itu untuk membuat sekedar remake doang. Jadi gue berharap banyak, atau mungkin ada selipan-selipan cerita mungkin yang bisa dimasukin di remake ya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena memang katanya ini ada berita lagi teman-teman untuk menutup video ini, di mana katanya Neil Druckmann dan Haley Gross ya. Haley Gross ini co-writernya ya. Jadi kalau kalian Neil Druckmann kayaknya udah pada kenal banget, tapi kalau Haley Gross mungkin ada yang baru denger. Dia itu adalah co-writer ya dari, atau narrative lead dari si The Last of Us Part 2. Dimana kalau kita ngomongin Haley Gross, dia juga nulis buat film, salah satu filmnya sih nggak ada yang bagus-bagus amat sih, nggak ada. Cuman salah satu, seinget gue ya, salah satu filmnya dia yang
cukup oke adalah Across the Universe. Itu yang romance musical yang lumayan bagus lah ratingnya bisa dibilang gitu. Dan dia ini katanya udah nulis nih, katanya udah punya nih naskah mengenai atau skrip mengenai The Last of Us seri yang ketiga. Dan untuk denger ada The Last of Us seri ketiga aja sebetulnya gue cukup kaget ya gitu. Oh ternyata emang beneran dilanjut lagi. Tapi ya kenapa tidak sih, karena memang di anticipate dengan baik oleh para fansnya gitu. Walaupun banyak konflik ini itu dan segala macam SJW dan bla bla bla, tapi ternyata ya digarap lagi. Walaupun memang dipastikan ini belum sampai ke tahap active development, karena memang dipastikan Neil Druckmann dan yang lainnya katanya lagi fokus di IP baru juga, dan juga lagi ngerjain si The Last of Us Part 1 yang remake-nya itu. Dan mudah-mudahan sebetulnya gue sih berharapnya di part yang remake-nya ini dia udah nunjukin kira-kira yang di ketiganya bakal kayak gimana gitu kan. Jadi nanti punya kesinambungan dengan yang ketiganya. Dan kalau bener ada IP baru, wow, sangat-sangat gue tunggu sih. Mudah-mudahan IP barunya ini bener-bener bisa membuat kita sedikit move on lah. Karena memang baik Uncharted maupun Naughty Dog maupun The Last of Us ya udah cukup lama menemani kita. Jadi IP baru tuh kayaknya bakal fresh banget gitu. Dan anyway, kalau kalian punya bayangan gitu mengenai The Last of Us Part 3 berarti ya, ini bakal kayak gimana, tulis-tulis aja di kolom komentar. Kita seru-seruan buat kalian para fans, mungkin punya spekulasi-spekulasi. Kalau memang seru bakal gue bahas lagi di satu video khusus ngebahas tentang kira-kira kita ngablu aja tentang The Last of Us Part 3 bakal kayak gimana. Alright, gitu aja dari gue di Tuang Saudan dulu. Lumayan 15 menit, 16 menit kita ngobrol di sini. Thank you yang udah dengerin sampai sini. Sekali lagi semangat puasanya, semangat menuju lebarannya. Nggak mudik nggak apa-apa, yang penting tetap happy. Gitu aja dari gue di Tuang Saudan dulu. Play original, Bang Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.